Shalom saudara terkasih. Terpuji-pujilah Tuhan yang telah mengizinkan kita ada dalam ibadah pagi ini. Kita bisa bertemu, kita bisa berdoa, beribadah bersama dan mendengarkan firman-Nya bersama. Dalam keyakinan iman kita mesti tahu dan sadar bahwa setiap kali kita dengar firman, sebenarnya Tuhan mau bicara sesuatu secara pribadi dengan kita. Amin. Karena itu jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita fokus kepada pemberitaan firman. Gadget-gadget yang ada di silent, tidak usah lihat-lihat dia, karena dia bisa merampas kita dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Mama, Bersaudara, anak-anakku terkasih, saya 2 minggu yang lalu itu pelayanan di lapas anak bersama beberapa orang tim doa pemuda. Kami ke sana dan kita bertemu dengan 32 orang anak dan mereka Kristen semuanya. Dari 32 orang anak itu 31-nya laki-laki, 1-nya perempuan. Ketika saya bicara-bicara dengan petugas itu, memberi informasi bahwa dari 32 anak itu 90% kasusnya adalah kasus pelanggaran seksual. Dan sisanya itu kasus kekerasan, pembunuhan, dan pencurian. Anak perempuan kecil itu tubuhnya sangat kecil. Ya, Nona di depan ini. Mungil dan mukanya sangat lembut. Jadi saya menghampiri dia karena dia sendiri perempuan. Kami bercerita dan saya tanya, "Nona, kenapa ada di sini, sayang?" Jadi dia bilang, "Mama, saya melakukan pencurian motor." Bersaudara, kalau lihat muka dan tampang anak ini, orang tidak akan sangka. Dan mungkin karena itulah dia bisa melakukan itu. Bagi saya bukan saya sedang bicara tentang sebuah kejahatan, tidak. Saya juga tidak berbicara bahwa 32 ini mewakili yang di luar. Karena itu saya bilang kepada anak-anak itu, "Sayang, hidup di sini di lapas, jangan kamu bayangkan bahwa hidup di sini adalah penderitaan yang paling besar. Karena di luar tembok lapas sana, orang sangat amat menderita, itu banyak sekali. Karena itu jalani masa ini dengan penuh semangat. Mereka bersekolah, ada yang sudah dapat ijazah SMA di sana. Rata-rata mereka itu SMP, SMA, jadi remaja dan pradewasa. Saya membatin, Bapak, Mama, saudara-saudaraku terkasih, ada apa dengan gereja kita? Ya, saya senang sekali hari ini Tuhan izinkan saya ada dalam kebaktian ini dan memberkati anak-anak. Ada apa dengan gereja kita? Karena itu teman-teman presbiter, jangan sungkan-sungkan menetapkan anggaran yang besar untuk pendidikan anak dan remaja di gereja. Ada apa dengan masyarakat kita? Ada apa dengan keluarga-keluarga kita? Apakah masalah seksual menjadi masalah yang tabu untuk dibicarakan? Orang tua merasa tidak sopan kalau bicara kepada anaknya menyangkut hal-hal seksual. Gereja secara malu-malu memasukkannya dalam pelajaran anak-anak, remaja, dan katekisasi sidi atau juga pranikah. Gereja masih malu-malu bicara. Padahal tanpa kita sadar, gadget itu, handphone itu
telah membuka banyak sekali pengetahuan, baik secara benar atau salah, kepada anak-anak kita tentang seksual. Saya yakin 32 itu bukan gambaran, belum juga jadi sampel tentang kejahatan seksual yang terjadi di luar dari tembok. Bapak Mama jangan anggap ini sesuatu yang biasa. Ini serius. Ini serius bagi masa depan generasi gereja ke depan, keluarga kita ke depan, bangsa dan negara ke depan. Kita sadar kita sudah memasuki satu era baru. Tahun 99 saya bertugas di jemaat ini, era itu belum datang. Tapi 1 tahun mungkin dia sudah datang waktu itu. Karena itu mulai ada yang punya handphone, meskipun masih handphone bukan Android. Saya kaget waktu itu karena hari Natal. Biasanya ketong ini kan kalau hari Natal berselamat toh di rumah, bercium, sangat akrab. Tapi hari Natal waktu itu ada yang SMS, "Selamat Natal Mama." Ada ketong berdekat nih. Pesannya apa Bapak Mama? Kemajuan di era digitalisasi ini telah merenggut dan merampas banyak nilai-nilai kehidupan yang sebelumnya kita jaga dan kita pelihara secara baik. Dan banyak di antara kita selaku orang tua, kita sulit untuk menggenggam tangan anak kita agar tetap berdiri kokoh, tetap memegang kuat-kuat nilai-nilai yang kita jaga dulu. Ini tidak berarti bahwa generasi sekarang hidup tanpa nilai, tidak. Tapi tantangan dan persoalan mereka jauh lebih besar, jauh lebih berat dari kita. Jangan lihat anak remajamu tak berbeban, karena pikiran di kepala kita beban adalah bagaimana cari makan, bagaimana bikin rumah, bagaimana beli mobil, bagaimana beban kita kan pikirnya itu, bagaimana kasih sekolah anak kita pikir itu. Padahal anak-anak kita, remaja kita, mereka punya segudang persoalan dan mereka sulit sekali untuk mengatasinya. Kadang waktu terlewat begitu saja dan mereka berjuang sendiri. Karena itu banyak yang salah, banyak hal-hal yang keliru yang mereka lakukan di luar dari pengawasan kita orang tua. Saudaraku, hari ini di minggu pertama bulan Juli, bulan pendidikan Gemit, kita belajar dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang menjadi dasar perenungan kita di awal bulan pendidikan ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dengan baik dalam tema berhikmat dalam iman. Kita tahu bersama bahwa kitab Amsal itu memuat banyak sekali nasihat hikmat di dalamnya yang dapat membuat kita menjadi orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berhikmat. Hikmat itu dari bahasa aslinya hokmah, artinya bijaksana, bertindak bijaksana, mencakup seluruh aspek kehidupan dan menunjukkan mutu kualitas hidup seseorang. Jadi orang itu berhikmat atau tidak terlihat dari cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, cara dia bersikap, cara dia mengambil tindakan, cara dia bekerja, cara dia memutuskan sesuatu. Kalau itu semua sinkron,
Seorang pendeta itu kalau dia pikir tentang kebenaran dan keadilan Tuhan, kemudian dia lakukan kebenaran dan keadilan, dia memutuskan hal-hal yang benar dan adil, kita boleh bilang dia berhikmat. Beban moral seorang pemberita kebenaran firman Tuhan itu berat dan besar, karena dia harus menjadi pelaku pertama dari apa yang dia katakan, dan itu tidak mudah. Saya yakin beban ini ada juga di pundak teman-teman presbiter. Oke, mulai dari dalam rumah. Kalau mama yang presbiter, bapak ada dengar mama pohotbah, nanti bapak tinggal bilang sah, mama khotbah A, mama bikin B. Atau bapak-bapak yang presbiter, mama-mama anak-anak ada dengar. Kalau bapak di luar omong manis, bagus, tetapi di dalam rumah ganas, begitu. Jadi nanti anak-anak dan istrimu menjadi orang pertama yang tidak percaya. Orang berhikmat itu akan nampak di sana. Hikmat berbicara tentang pengetahuan yang diperoleh dari buah iman kita pada Allah. Karena Allah adalah sumber hikmat, sumber kepandaian, sumber keterampilan, sumber kebijaksanaan. Karena itu kalau kita mau menjadi orang berhikmat, kita tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus nempel erat tiap hari dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Mama semua, setiap kali sekarang saya kalau memberitakan firman Tuhan, saya buat satu pertanyaan, tapi jangan tersinggung ya Bapak Mama. Orang bawa mata ini tidak pernah tersinggung, hati mereka sangat baik. Bapak Mama sudah baca Alkitab sampai habis? Dari Kejadian sampai Wahyu? Yang sudah terpuji-pujilah Tuhan. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi ya. Yang belum, ayo bersemangat. Ayo bersemangat. Mungkin kita baca kita lupa. Saya sampai hari ini sudah baca ulang-ulang. Saya baca lagi, itu seperti itu saya tidak ingat ya. Kok betul ya, begini ya, gitu. Tidak apa-apa. Baca ulang-ulang, baca saja. Baca terus. Dan saya terus ribut di rumah untuk baca Alkitab. Baca. Tugas kita baca. Tugas Allah Roh Kudus menjelaskan kepada kita, menanamkan dalam hati kita. Karena tidak bisa orang berhikmat kalau dia tidak baca Alkitab, kalau dia tidak dengar firman, kalau dia tidak hidup dalam firman. Tidak bisa. Mau sekolah sampai S3 pun kakak jus sama sah. Mau paling pintar di bumi jus sama sah. Dia senang akan berhikmat kalau dia tidak dekat-dekat dengan Tuhan. Hikmat itu juga menyangkut keterampilan teknis Bapak Mama. Saya suka terkagum-kagum kalau melihat orang di televisi itu melukis apa namanya, pakai pasir. Dia lempar-lempar jadi sesuatu. Atau dia lempar-lempar cat air, jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama itu Tuhan memilih orang-orang tertentu yang berhikmat, yang punya keterampilan untuk membangun kemah suci, membangun bait Allah. Itu banyak benda-benda yang mereka harus kerjakan dengan sangat teliti sesuai dengan aturannya Tuhan, sehingga dia menjadi benar dan bagus, indah. Atau kita mendengar seseorang dia main musik dengan wow, luar biasa indahnya, kita terpukau. Hikmat termasuk keterampilan itu. Tetapi hikmat juga termasuk pada kebijaksanaan. Kita ingat Salomo ketika beberapa pembacaan minggu lalu ya, beberapa waktu lalu, ketika dia harus memutuskan perkara tentang dua perempuan yang membawa seorang anak dan berebut anak itu. Hikmat juga menyangkut kebijaksanaan memimpin sebuah negara,
memimpin gereja, memimpin keluarga, memimpin masyarakat. Jadi dia menyangkut totalitas kehidupan kita. Itu hikmat. Bapak Mama saudara sekalian, penulis Amsal mengingatkan kepada kita bisa baca dengan baik pada ayat-ayat pertama itu, tujuan mengejar dan memperoleh hikmat adalah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini nilai hidup yang tidak akan lenyap ditelan waktu. Sampai kapanpun orang suka kebenaran, orang mau hidup benar, orang mau merasakan kebenaran. Sampai kapanpun orang suka akan keadilan, orang mau keadilan, dan itu berlaku umum di mana saja. Dan sampai kapanpun orang suka dengan orang-orang jujur, tidak munafik. Tuhan Yesus itu paling kecewa dengan orang munafik. Dia bilang, kamu seperti kubur yang di luar begitu bagus, di dalam penuh tulang belulang. Itu kekecewaan. Itu bukan kemarahan, tapi kekecewaan ketika orang beragama secara palsu, secara tidak benar, tidak adil, tidak jujur. Jadi kalau kita belajar hikmat itu tujuan adalah supaya kita bisa oleh pertolongan Roh Kudus melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan kejujuran. Ini nilai luhur yang Tuhan tanamkan di dalam kita ketika Dia menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Bapak Mama, saya kalau merenungkan kalimat Tuhan menciptakan kita sesuai gambar dan rupa itu, saya membayangkan sendiri secara kreatif bahwa Tuhan menaruh di dalam kita unsur ilahi. Unsur ilahi yang ada pada Dia, Dia taruh di kita juga. Karena itu jangan kaget kalau orang bisa bolak-balik bumi bulan, jangan kaget. Dalam dirinya ada unsur ilahi. Dia percaya atau tidak percaya pada Tuhan, dalam dirinya Tuhan taruh itu. Karena itu jangan heran kalau kita buka gadget Android kita hari ini, kita tahu semua dunia. Ya, orang-orang hebat. Itu tidak usah rasa aneh. Kenapa? Karena memang dalam diri manusia itu ditaruh unsur ilahi Allah. Artinya tinggal bagaimana kita memberdayakan, kita mengejar, kita bekerja keras, kita disiplin, kita betul-betul mau berusaha agar unsur ilahi itu nampak keluar dan orang melihat, menyaksikannya, merasakannya. Saya satu waktu pemakaman, saya buat khotbah ini, saya ingat cerita itu, jadi saya cerita kepada Papa Mama. Pemakaman satu pemuda yang meninggal di kota, di tengah kota Kupang itu. Saya tanya-tanya kenapa. Karena saya datang itu petinya semua sudah ditutup mati, kita tidak bisa lihat. Ternyata cerita-cerita teman-teman presbiter, katanya ini anak tunggal dan laki-laki, dia hanya tinggal bersama mamanya yang janda. Anak ini mamanya sayang dan manja sekali. Dia setiap hari itu lingkar. Saya kira anak muda tahu ya kalau bilang lingkar. Bapak-bapak juga tahu kan lingkar. Ya, di bawah mata masih ada yang lingkar-lingkar kok. Sudah ada lah ya. Di sini orang susande lingkar lah. Itu DP hidup pagi sampai malam, pagi sampai malam. Karena itu dia terkena lever dan meninggal. Jadi waktu kita bawa antar petinya ke belakang rumahnya, hai, di tengah kota ada hutan besar. Saya tanya, wow, saya tidak pernah bayangkan bahwa di belakang jalan utama ini di belakang rumah mama ini ada hutan. Tanahnya luas. Mungkin
ya 3/4 tanah gereja ini, tapi ditumbuhi hutan, pohon-pohon banyak lah, ada beberapa pohon buah. Waktu saya heran dengan keadaan itu, ada satu nyong di belakang, dia bilang begini, mama jangan korek kok, mam tua ada hitung, 1 daun mangga juga hitung tuh. Kita ketawa setengah mati. Apa artinya? Mama lebih perhatikan di pohon mangga dan di daun-daun ketimbang itu anak lingkar dari pagi sampai malam. Bab mama ini mungkin sangat dramatis, tetapi coba kita membatin. Berapa waktu yang kita pakai dalam hidup kita? 1 hari yang 24 jam itu untuk memperhatikan anak kita penuh. Sebagai pendeta, saya merasa banyak kali saya gagal dalam hal itu. Terlalu tersibuk, pagi sampai malam makan puji kiri kanan pelayanan, sonelia anak. Terus kalau orang tanya, kita bilang itu Tuhan pu urusan. Tidak, Tuhan sudah kasih di kita. Artinya kita harus urus, bukan kita kasih lagi kembali ke Tuhan. Saya kira bulan pendidikan itu baik sekali untuk kita pakai menjadi waktu refleksi kita terhadap diri kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita. Seperti suatu keterampilan itu harus diasah Bapak Mama. Saya kadang-kadang ini sudah tua, jadi kalau omong cucu itu sampai 10, 20, 100 kali hal yang sama dia belum bikin, itu kadang-kadang stres juga. Tetapi memang Alkitab bicara begitu, berulang-ulang saat duduk, tidur, berdiri, jalan, di mana saja bersama dengan dia, katakan itu. Amin Bapak Mama. Kita tidak pernah lulus kok, kita bukan orang paling hebat kok dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita, tapi kita harus usaha terus. Hikmat itu menyangkut disiplin, hikmat itu menyangkut pembentukan karakter, hikmat itu menolong kita untuk kita bisa mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang buruk. Hikmat akan menolong kita untuk itu. Paling tidak kakak adik bersaudara, anak-anakku, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, meskipun kecil, suara hati kita kasih tahu. Kita merasa sedikit tidak enak. Hikmat berbicara kepada kita. Takut akan Tuhan itu awal, itu langkah pertama, itu unsur utama dari hikmat. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu dia punya hati yang luas untuk mau menerima didikan. Karena memang kalau orang yang dekat Tuhan itu setiap hari dia baca tentang teguran, tentang didikan. Karena itu orang kalau dia datang gereja tuh Bapak Mama, ini saya sudah tua, sedikit lagi tahun depan pensiun. Sepanjang 32 tahun saya melayani di jemaat, baru saja ke kantor. Saya suka mengamati. Kita itu kalau menyanyi, kenapa kita tidak menyanyi dengan semangat? Tadi ada satu lagu yang sangat semangat. Kita menyanyi biasa saja, suara juga keluar mungkin 10% dari suara kita. Mulut kita tuh kita takut sekali mau buka besar. Padahal tadi pagi semua sikat gigi. Kenapa? Kenapa kita tidak mau menyanyi memuji Tuhan dengan riang gembira, dengan sukacita, dengan penuh? Kenapa? Apa yang kita takuti atau apa yang membuat kita merasa nanti kurang dari diri kita? Aku memuji kebesaran-Mu
Itu kan ungkapan hati. Atau kami memuji, muka dingin, datar, kering, tidak senyum. Mau memuji apa sayang? Puji apa? Orang datang gereja, dengar firman, pulang tersinggung. Halo, mengejar hikmat, mengejar didikan, itu mengejar ditegur. Dan siap dengan kebesaran hati untuk berubah. Terima dan berubah. Kalau rasa firman itu agak sedikit sentil, tadi saya bilang lingkaran, kalau ada yang masih lingkar, pulang tuh jangan marah mak nek, tuh jangan marah saya. Pulang tuh di depan kaca bilang, sayang, kalau kau tidak berhenti hari ini maka 5 tahun lagi kau akan mengalami sesuatu yang sangat buruk. Untung-untung kalau waktu itu mai tua masih hidup. Kalau mai tua Susan ada, maka lingkarlah di situ, selesai di situ. Hari ini kalau bapak mau tegur bapak anak laki jangan isap rokok, tapi kalau bapak masih puspas, bapak jangan harap dia ikut. Mungkin di depan papa dia tidak isap, tapi di belakang dia isap. Ya bapak mama, ini hal-hal serius. Ini bukan sesuatu yang main-main atau lucu-lucuan. Ini sesuatu yang serius. Takut akan Tuhan itu awal, itu mula, itu fondasi kehidupan kita. Kalau orang tidak takut Tuhan, apalagi yang dia takut di hidup ini? Karena Tuhan yang paling besar toh. Apalagi yang dia mau takut. Jalan di tengah malam ada gelap gulita di bawah pohon, di hutan-hutan, bilang begini, bulu badan berdiri, aduh Tuhan Yesus lihat setan doh, Tuhan jauhkan dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan ini setan. Setan ada di situ, dia bilang begini, lihatin satu doh, besok ada ganggu sendia, dia melihat Tuhan lihat. Mau marah, takut Tuhan, karena Tuhan bilang jangan marah, apalagi sampai matahari terbenam. Mau dendam, takut Tuhan. Mau sekikir, takut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ajar untuk berbagi kasih. Mau culasin saudaramu, takut Tuhan. Biar dia jahat sama ke setan, jangan culasin dia. Karena apa? Karena takut Tuhan. Jadi peduli amat dengan orang yang menyakiti kita, orang yang menghina kita, orang yang menculasi kita, orang yang mengkhianati kita. Peduli amat. Saya tidak mau layani itu karena apa? Karena takut Tuhan. Jawabnya sederhana, takut Tuhan. Karena itu full smile. Orang bau mata itu mesti pintar senyum, karena don dekat mata air. Orang Kupang tuh dia kering begini, kok dia jauh sekali dari air, dia susah air. Orang bau mata tuh semua mesti segar dan senyum. Ketemu siapa saja senyum. Kenapa? Karena Tuhan sayang orang bau mata luar biasa. Mereka hidup di tepi mata air. Itu Alkitab kan bilang begitu. Orang yang hidup di tepi mata air tuh simbol Tuhan sayang. Gitu. Bapak mama bersaudara sekalian, namun di ujung teks kita penulis Amsal bicara tentang orang bodoh, ya. Jadi tadi kita bicara tentang bagaimana mengejar hikmat, penulis Amsal bicara tentang orang bodoh, yaitu mereka yang menolak hikmat dan didikan. Mereka yang tidak punya rasa takut akan Tuhan, mereka yang menolak, mereka tidak mau ditegur, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Bapak mama saya yakin tidak ada di bawah mata. Semua orang di sini takut Tuhan. Orang yang bodoh yang tidak takut Tuhan tuh begini, dia bekas contoh ya bapak mama. Saya bilang begini, nak,
Jalan di jalan dari Bawah Mata ke Kupang ini sampai Penfu ini jalan terlalu sempit. 2 oto kalau ketemu artinya 1 berhenti kok 1 jalan. Saya juga sentak kenapa ketemu orang tua bisa kasih tanah setengah 1 meter kok jalan jadi luas. Maka jangan kau ngebut di jalan nak, jangan. Tak usah kau nonton Rossi kemudian kau bikin Rossi dari Penfui sampai Bawah Mata. Su racing lai, Rossi lai, gitu. Tapi ini anak betul-betul karena masa mudanya, gelora mudanya, dia rasa kalau orang bawa motor anak muda tuh kalau jalan dengan 60 tuh mundur wir kan bilang begitu. Lia beta 100 yang mati di jalan kan begitu. Celakalah. Ini yang disebut orang bodoh. Tahu, diingatkan tapi tidak mau bikin. Tapi saya yakin tidak ada di sini. Su omong ulang-ulang sayang, saya ulang lagi yang tadi. Karena saya mata di tahun 99 sampai 2005 itu udah belia, saya tidak tahu sekarang. Minum alkohol itu 1 gelas paling banyak. Ketong jerigen. Dan jerigen. Ketong dapat lihat ketong saudara nih meninggal kenapa orang bikin di Perubangka ini Mas Emri di sini. Perubangka meninggal itu bukan orang bikin. Hatinya tidak lagi berfungsi, organ vitalnya sudah mati, san bisa bikin apa-apa. Ketong dapat lihat ketong menangis, ketong pi kubur, tapi as itu ketong pulang lingkar ulang. Ini kategori apa? Bapak mama bersaudara, bulan pendidikan menyadarkan saya dan saudara untuk datang di hadapan Tuhan, hidup takut Tuhan, belajar firman Tuhan dan lakukan itu paling penting agar generasi kita yang sangat berat beban mereka karena generasi ini hidup di zaman era digital ini, kita menolong mereka untuk menanam nilai-nilai yang benar dalam hidup mereka. Amin Bapak Mama. Saya juga amin. Ini bernostalgia karena rindu orang Bawah Mata, jadi saya pimpin agak lama khotbahnya ya. Tetapi saya harap bahwa kita pulang, kita aminkan firman Tuhan. Kita mulai pelan-pelan berubah, mengejar hikmat dan hidup takut akan Tuhan. Amin.